Halo, selamat datang di rubrik Obrak-Abrik, yang mengulas sinopsis film-film underrated dari mancanegara. Kali ini Obrak-Abrik akan membahas sedikit alur cerita dari film Jepang berjudul One Second Ahead, One Second Behind. Film ini terinspirasi dari film Taiwan berjudul My Missing Valentine atau dikenal juga dengan Girlfriend 1 Ahead yang tayang pada tahun 2020 lalu. Versi Jepang memiliki cerita yang lebih menarik. Ini adalah cerita tentang dua orang yang memiliki ritme kehidupan yang sangat berbeda. Hajime selalu selangkah lebih maju, sementara Reika selalu tertinggal satu detik. Hal ini saja akan memengaruhi takdir mereka dalam film ini. Latar yang unik dan lucu cukup menarik, tetapi bisa sedikit membingungkan. Bagian pertama cerita agak membosankan, tetapi menjadi lebih menyenangkan, menarik, dan bertempo baik ketika sudut pandang beralih ke pemeran utama wanita. Cantik banget ya Kak, kayak Kiyohara, alias Reika. Dimulai dari Hajime saat kecil, selalu melakukan aktivitas satu detik lebih cepat daripada yang lain. Saat berolahraga, mengerjakan soal ujian, dan lain-lain. Itu terjadi sampai dia dewasa. Ketika berangkat kerja, busnya ditabrak oleh pengendara sepeda karena berhenti mendadak. Hajime turun dan memeriksa keadaan siswa yang jatuh tersebut. Nah, dari situ adalah momentum awal Reika bertemu kembali dengan Hajime, meski Hajime tidak menyadarinya sama sekali. Hajime bekerja di kantor Nakagamo yang terletak di kota Kyoto selama 12 tahun. Hajime mendapat julukan sebagai kecepatan liar karena kerap kali ngebut dan selalu mengabaikan rambu lalu lintas. Pada suatu ketika, Hajime bertemu dengan Sakurako, seorang musisi jalanan yang suka mengamen di bawah jembatan kota. Hajime langsung jatuh cinta dengan Sakurako, di mana ia terpesona dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Sakurako. Suatu hari, Sakurako datang ke kantor pos tempat Hajime bekerja dan memberikan sebuah kaset musik. Di saat yang bersamaan, Reika juga datang ke kantor pos namun tidak disadari kehadirannya oleh Hajime. Setelah itu Hajime dan Sakurako sepakat untuk berkencan dan berjanji untuk bertemu di kantor pos pada jam 9 pagi untuk melihat kembang api. Setelah semalam bertelepon dengan ibunya, esoknya Hajime langsung kas berangkat dengan menumpang bus menuju lokasi. Dia tidak menyadari uangnya akan dicopet oleh orang di belakangnya. Namun kejadian langsung berpindah ke tempat tidur dan dia kaget karena kesiangan dengan perasaan aneh yang berkecamuk di pikirannya saat perjalanan menuju lokasi yang sama. Hajime pun panik ketika uangnya juga menghilang. Saat berada di depan tempat kerjanya untuk menunggu Sakurako, Hajime kaget kalau tempat kerjanya masih buka padahal dikiranya hari Minggu. Seketika teman-temannya menertawakan Hajime karena mukanya merah dan tidak menyadari kalau hari ini adalah hari Senin. Festival kembang api pun juga sudah usai. Hajime mencoba bertanya lagi pada orang-orang di luar, semua mengatakan kalau sekarang adalah hari Senin dan kembang api sudah berakhir. Begitu pula teman-teman kosnya yang menganggap Hajime tidur seharian. Saat mengobrol mereka mencium bau dalam oven yang ternyata adalah uang Hajime saat di bus yang akan dicopet oleh orang di belakangnya. Esoknya saat bekerja, Reika dengan wajah yang juga merah datang ke kantor Hajime untuk mengirim surat.
Dan ketika pulang Hajime menemukan foto dirinya pada jendela studio foto yang ada di kota. Saat itulah, Hajime menyadari jika ada hal penting yang telah hilang dalam hidupnya, dan ia tidak menyadarinya karena kesibukannya. Hajime berusaha mencari tahu fotografer yang mengambil fotonya tersebut. Beruntung, pemilik studio foto berbaik hati memberitahu Hajime. Sejak itu Hajime terus mencari tahu tentang gadis kamera. Ibunya menemukan kunci dari loker yang berisi surat-surat kiriman Reika. Isinya adalah foto-foto tentang liburan mereka berdua. Flashback ke sisi Reika.
Reika bangun dengan keanehan di sekitarnya, dia untuk pertama kalinya bisa menepuk nyamuk. Lalu melihat semua orang berhenti, kecuali supir bus. Di dalamnya ada Hajime. Reika pun meminta supir bus tersebut untuk mengantarnya ke suatu tempat. Sampai di lokasi, Pak supir diminta menunggu untuk Reika yang membawa Hajime ke tepi pantai dalam keadaan berhenti. Saat perjalanan pulang, Reika kaget saat di bus ada seseorang lagi yang bisa bergerak dan ternyata itu adalah ayah Hajime. Uang Hajime yang dibawa Reika dimasukkan ke dalam oven. Akhirnya setelah Reika turun dan berpamitan dengan Pak supir bus tersebut, waktu kembali berjalan dan orang-orang bergerak kembali.
Reika berjalan lagi setelah bertemu Hajime di kantor pos. Ketika dia mengingat ada barang titipan dari ayah Hajime yang belum disampaikan, Reika kembali dan tidak menyadari ada sebuah truk yang akhirnya menabraknya. Dan setelah Hajime menyadari hal itu semua, dia pindah domisili pekerjaannya ke desa tempat Reika berada. Sekian untuk kali ini, kita berjumpa di rubrik obrak-abrik selanjutnya. See you!